Assalamualaikum. Assalamualaikum Halo Squad. Halo. Nah, untuk acaranya, untuk live-nya sendiri akan dimulai nanti jam 4:30 ya, sesuai jadwal. Jadi, silahkan untuk teman-temannya bisa join terlebih dahulu. Assalamualaikum Tete, Teh Aisyah. Ini suara aku jelas gak ya? Terdengar? Assalamualaikum, Bu Kina. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Udah bergabung nih, udah bergabung. Oke, saya request untuk join Bu Meli dulu ya, Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Oke, sudah masuk ya? Ini supaya nggak ada. Alhamdulillah. Suara saya terdengar. Suara terdengar kok. Alhamdulillah.
Suara saya juga terdengar jelas gak, Bun? Dengeran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ini kita ada waktu 1 menit lagi ya untuk mulai. Saya karena pakai HP ya, saya kan agak Sama. mau di ini saya nggak ngerti, ini saya gaptek nih pakai IG nih. Oke. Oh, sudah 16.30. Oh, audiensnya masih sedikit ya. Mulai aja ya. Oke. Sudah pukul 16.30. Oke. Kita mulai aja kali ya, Bu ya. Karena Mulai, sudah jam monggo. 16.30. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di Halal First, Halal for Universe. Halo teman-teman Halal Squad, terima kasih Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian yang bersedia hadir untuk kegiatan live hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait isu-isu yang sedang menarik saat ini ya, apalagi untuk terkait halal gitu. Nah, Halal First ini merupakan sisi lain Halal Corner yang membahas tentang isu-isu terkini seputar halal. Nah, ini dengan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di mana semua produk yang beredar di Indonesia diperdagangkan, yang masuk, yang maupun beredar itu harus bersertifikat halal ya Bu ya. Nah, dari aturan tersebut, pemerintah kan akhirnya menargetkan bahwa sertifikat halal itu wajib untuk semua produk di Indonesia per Oktober 2024. Nah, semua karena persyaratan tersebut dan untuk mencapai target tersebut, pemerintah juga membentuk program sertifikat halal gratis atau biasa disebut dengan Sehati. Nah, ini namun melalui jalur sertifikat halal self-declare. Nah, sebelum lebih lanjut ke pembahasan diskusi kali ini, nah alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, di sini kita ada 2 narasumber yang sangat keren, para wanita keren hari ini. Nah, yang pertama ada Bu Vina. Selamat sore Bu Vina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Nah, Bu Vina ini atau Bu Elvina Rahayu Agustin, beliau ini merupakan seorang auditor dan konsultan halal yang saat ini menjabat sebagai Kepala Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia atau ALPI. Nah, beliau juga sebagai Direktur Bidang Sertifikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri LPH KHT Muhammadiyah. Betul seperti itu ya Bu ya? Ya. Ya Allah, keren sekali Bu Vina ini. Nah, selain ada Bu Vina, hari ini kita ada kedatangan narasumber kedua, yaitu Bu Meli atau Ibu Meli Amelia Esos. Nah, bagaimana Ibu sehat? Alhamdulillah, jumpa lagi kita ya. Kita bertemu lagi ya Bunda ya. Iya. Tuh. Nah, untuk yang belum tahu beliau ini siapa, beliau merupakan founder dari komunitas cerdas halal My Halal Kitchen yang bergerak untuk edukasi halal kepada masyarakat sejak 2012 ya Bu, melalui platform Facebook ya Bu. Nah, hingga saat ini ternyata sudah memiliki lebih dari 29.000 member yang tersebar di seluruh Indonesia maupun luar negeri ya Bu ya. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah, memang
Alhamdulillah, Masya Allah, keren ini untuk narasumber kita hari ini ya. Nah, untuk menyambung sedikit ulasan sebelumnya ya Bu, terkait kewajiban sertifikat halal di Indonesia ini, nah bahwa kan tahun 2023 pemerintah juga kan memberikan 1 juta kuota gratis untuk pengurusan sertifikasi halal melalui jalur halal self declare ya Bu ya. Nah, fakta di lapangan bahwa ditemukan produk yang memiliki penamaan haram, vulgar, dalam database produk sertifikasi halal yang bersertifikat halal. Nah, setelah telusur, ternyata merupakan produk yang disertifikasi melalui jalur self-declare. Nah, kalau kasus seperti ini, bagaimana nih Bu? Sebenarnya masih banyak orang yang belum tahu ya Bu terkait sertifikat halal melalui jalur self-declare ini. Nah, pertanyaan untuk Bu Vina, sebenarnya apa sih Bu yang membedakan sertifikat halal self-declare dengan sertifikat halal melalui jalur reguler atau yang biasa? Seperti itu. Mohon pencerahannya ya Bu ya. Baik, makasih Mbak Ica ya. Ica. Baik, makasih. Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi saya ingin menyampaikan karena memang mungkin saya tidak bicara khusus tentang self declare-nya ya, karena saya kira sangat perlu semua netizen ini tahu bagaimana proses sertifikasi halal di Indonesia saat ini sejak adanya Undang-Undang Nomor 33 dan turunannya serta perubahannya, gitu ya. Jadi sejak ada undang-undang tersebut di 2014. Regulasi halal, aturan halal yang tadinya voluntary itu menjadi wajib, ya, wajib. Dan kemudian konsekuensinya juga ada lembaga yang dulu melakukan proses sertifikasi halal ini, yaitu adalah MUI dan LPPOM sebagai lembaga sertifikasi, itu pun berubah dengan undang-undang ini. Maka yang menjadi lembaga sertifikasi saat ini dengan adanya aturan baru itu adalah MUI dan BPJPH ya, yang di bawah Kemenak. Nah, LPPOM itu menjadi lembaga pemeriksa ya, di lapangan menjadi lembaga pemeriksa yang jadi kalau boleh dikatakan fact finding lah, fact finding semua data di lapangan kemudian itu diberikan kepada fatwa ya. Nah, itu kondisi yang ada, dan kemudian undang-undang turunan dan perubahannya ini juga membuat skema sertifikasi halal di Indonesia itu menjadi dua, ya. Jadi skema reguler itu yang dilakukan oleh LPH. Per Mei 2023, LPH yang ada itu 53. Sekarang saya yakin itu udah hampir dekat 60. Nah, sehingga kami makanya membuat asosiasi lembaga pemeriksa halal Indonesia per Maret tahun ini, dan kebetulan saya terpilih sebagai ketua ALFI, ya. Nah, itu jalur reguler, ya. Kemudian skema sertifikasi kedua itu safe declare. Safe declare itu dilakukan oleh lembaga pendampingan, istilahnya lembaga pendampingan LP3H, lembaga pendampingan proses produk halal. Ya, itu berdasarkan ada ketentuan, ada PMA nomor 20 tentang sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil. Nah, kedua mekanisme atau skema regulasi, sertifikasi ini outputnya sama, outputnya sertifikat halal dan logo halal, nggak ada perbedaan untuk sertifikasi halal reguler dan untuk sertifikasi halal self declare. Namun proses pendiriannya, nah ini kita perlu tahu dulu ya, sehingga saya ingin menyampaikan ini informasinya, silakan netizen sendiri nanti yang melihatnya. Jadi saya tidak mau ada semacam tuduhan atau apa, saya menyampaikan gimana normatifnya jalan sertifikasi halal di Indonesia. Nah, proses pendirian LPH, tadi ada LPH, ada LP3H. Betul. Ya. Nah, LPH itu pendiriannya itu berdasarkan sekarang ada aturan baru Kepkaba nomor 1 2023, di mana di sana harus ada tenaga auditor, tenaga syariah, ya selain bangunan segala macam itulah ya. Dan auditor, ya, auditor yang menjadi yang bergabung di dalam LPH tersebut gitu ya, harus mempunyai latar belakang yang tertentu, nggak boleh sembarangan, nggak boleh latar belakang misalnya latar belakang ekonomi, latar belakang hukum menjadi auditor, nggak boleh. Harus pakai tertentu ya. Ya, harus tertentu, dan itu dinyatakan dalam regulasi ya. Dan kemudian proses penetapannya pun itu diakses oleh tim BPJPH ya, kita diakses, kemudian itu istilahnya ada nanti yang
pratama dan utama. Dan ruang lingkup dari LPH pun terbatas, ya. Nanti ada terbatas untuk ruang lingkup pemeriksaan, lokasi juga terbatas pada LPH pratama. Nah, sementara LP3H ya tadi selain tadi PMA nomor 20, maka verifikatornya semacam auditornya atau P3H yang disebut P3H itu persyaratannya minimal SMA dan sederajat, ya. Nah, proses pemeriksaannya itu proses penetapannya berdasarkan registrasi berdasarkan nomor 65 ya, Kepkaban nomor 65, di mana di sana minimal ormas itu harus 10 tahun beroperasi ya, beroperasi. Kemudian dipermudah ini pelaku usaha, manualnya sudah ada template ya, kemudian juga nah proses yang harus dilakukan oleh P3H ini ya atau pendamping ini udah ada ketentuannya juga, harus melakukan verifikasi validasi ya berdasarkan Kepkaban nomor 58. Nah, ketika ada verifikasi validasi, maka otomatis sebenarnya si verifikator ini atau P3H ini harus melihat ya. Kalau pengertian dari verifikasi, dia memverifikasi lalu dia memvalidasi bahwa oke, proses yang kami lihat gitu ya, proses yang kami lihat sesuai dengan yang sudah persyaratan halal misalnya seperti itu. Nah, tahapan-tahapan yang dilakukan relatif hampir sama ya secara garis besar. Ada proses registrasi melalui pintunya si halal ya di situ oleh BPJPH. Nah, jadi di sana sebenarnya sudah ada filter ya terkait kaidah umum untuk suatu produk dinyatakan untuk boleh masuk halal gitu ya, dari nama, produknya bentuknya seperti apa. Mungkin kalau produk mungkin belum tergambarkan, tapi paling tidak nama itu sudah harus ada di situ. Nah, kemudian tahap kedua apa? Si pelaku usaha dia akan memilih, karena di dalam si halal itu nanti ada proses yang namanya safety clear, ada yang regular. Maka dia bisa milih, ya. Kalau dia milih regular, maka dia masuk LPH mana dia bisa milih. Kalau dia milih LP3H tertentu, maka dia bisa milih P3H-nya. P3H-nya personal, dia bisa langsung pilih. Maka kalau yang namanya juga pendamping ya. Jadi prosesnya itu lebih personal lah, lebih personal. Mereka melakukan kapan mau janjian lebih fleksibel sebenarnya. Nah, proses pemeriksaan itu terjadi, kemudian laporan dibuat, laporan itu disubmit ke penetapan fatwa. Per tahun ini kalau untuk safety clear sudah ditetapkan adalah komite fatwa yang ditetapkan melalui keputusan Kemenak. Ya, jadi tidak melalui MUI, tapi LPH melalui MUI. Nah, setelah proses ketetapan fatwa, maka baru sertifikat secara official keluar, dan itu melalui si halal lagi, melalui BPJPH lagi. Jadi proses itu sebenarnya sudah ada saringan, ya saringan. Kalau di sini lolos, di sini kedapat, sini lolos, sini kedapat, gitulah kira-kira. Ya, nah itu proses yang terjadi antara LP3H dan LPH. Nah, ruang lingkup pemeriksaan. Jadi kalau kita ada ketetapan dari Menteri Agama KMA 748 itu tentang wajibnya produk yang harus halal. Ada 15 kategori besar, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan juga barang gunaan. Ya, nah 13 dari ruang lingkup itu boleh LP3H melakukan safety clear. Ya, jadi ada produk susu analognya. Kemudian ada produk bakery, itu boleh LP3H melakukan. Ya. Nah, sementara LPH itu dari 15 kategori besar tadi, dia nggak boleh semua milih. Karena LPH itu bisa mendapatkan ruang lingkup itu kalau ada auditor yang punya latar belakang itu. Jadi kalau dia mau milih kosmetik, ada nggak auditor yang punya latar belakang tentang pengalaman tentang kosmetik? Dia mau milih obat, ada nggak auditor yang punya latar belakang tentang obat-obatan? Kalau nggak ada, maka dia nggak bisa memilih ruang lingkup itu, gitu ya. Jadi di LPH itu jauh lebih ketat, ya. LP3H ini saya melihat dari regulasi memang ada sedikit kelonggaran, ya. Dengan adanya ruang lingkup yang juga banyak, misalnya susu dan analognya itu kan banyak ya, keju masuk susu gitu ya. Nah keju itu kan di Indonesia nggak ada, kalau nggak mozzarella ada beberapa mungkin 1-2 produsen ini, yang lainnya kan keju proses. Nah itu kan lebih kompleks sebenarnya.
Nah, itu apa namanya yang perlu kita ketahui. Dan satu lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah sertifikasi itu adalah share responsibility. Proses sertifikasi itu share responsibility, share tanggung jawab, ya, sehingga memang dalam proses ini tadi kalau misalnya tadi ada yang menyatakan ada nama yang segala macam, nah itu harus diidentifikasi dulu gitu ya, di mana ini, dan kalau memang kita sudah tahu maka kita perbaiki gitu ya, kita perbaiki di mana ada celahnya. Inilah perlunya, artinya kita tidak saling menyalahkan, tetapi ketika proses itu sudah ada dengan jelas, kalau memang ternyata dari tadi yang Mbak Ica katakan bahwa ternyata dari proses yang ada itu prosesnya dari self declare, maka itu bisa menjadi satu bukti bahwa untuk evaluasi perbaikan self declare ini mampu nggak untuk produk-produk yang demikian luas ruang lingkupnya. Nah, ini menjadi satu pelajaran, karena kita semua ini walaupun kita ada di depan, di tengah ya, jadi lembaga pemeriksa, tapi pada hakikatnya kita ini semua konsumen, gitu ya, konsumen. Dan kita sebagai muslim, kewajiban mengkonsumsi halal itu menjadi tidak satu pilihan ya, menjadi satu keharusan. Nah, karena itu saya kira itu apa namanya, itu yang sangat penting harus kita perhatikan. Jadi tadi menjawab pertanyaan Mbak Ica, saya menjawab dulu nih proses yang ada gitu ya. Nah, nanti dari situ kan sudah bisa dilihat ya. Nah, di mana nanti Bu Meli lah yang mungkin lebih bisa membahas fakta apa yang dinamika yang terjadi di lapangan gitu ya. Gitu Mbak Ica. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Vina. Nah, dari Bunda Meli sendiri nih sebagai penggiat halal, gimana nih menurut Ibu terkait adanya proses sertifikasi halal secara self-declare ini, Bun? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai penggiat halal ini kan sudah mengawal ini sejak ini belum disahkan, bahkan sebelum dijadikan undang-undang ya, pada saat itu 2014. Kita udah memantau mengawal ini dari 2012. Terus terang kalau saya pribadi sebagai penggiat halal sekaligus mewakili halal lovers, para konsumen cerdas halal, kita melihat kenyataan sampai hari ini akhirnya menjadi sebuah kekecewaan ya. Karena kita melihat dulu, kita sudah sangat-sangat berharap dengan adanya undang-undang keluar itu, kita sudah sebagai konsumen sudah terlindungi lah gitu kan ya. Kita walaupun kita negara mayoritas muslim, yang katanya mayoritas muslim, tapi kan kenyataannya di lapangan itu kan banyak sekali makanan-makanan atau restoran, entah produk-produk pun yang masih syubhat, dan kesadaran masyarakatnya pun kan masih belum terbangun dengan baik gitu kan. Oleh sebab itu kita harus disokong oleh regulasi agar semuanya itu bisa tercover gitu kan. Ada sokongan dari pemerintah. Kita sangat senang sekali bahwa tadinya awalnya berharap bahwa dengan turun tangannya Kementerian Agama, berarti ini kan adanya kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen muslim ya. Tapi kenyataannya sampai terakhir ini dengan adanya halal self declare ini, kami ini merasa tidak terlindungi ya dengan kriteria-kriteria yang tadi juga dijabarkan oleh Bu Vina, bagaimana prosesnya itu dijalankan, sistemnya seperti apa, personil yang menjalankannya seperti apa. Bayangkan saja bagaimana proses audit reguler itu sedemikian ketatnya. Kemudian di lapangan untuk makanan-makanan, saya rasa UKM itu kan jumlahnya lebih banyak ya. Ini self declare ini kan targetnya adalah untuk UKM, ya kan? Justru itu yang jumlahnya beredar lebih besar ketimbang mungkin produk-produk industri. Jadi justru ini yang sangat riskan sekali. Sementara di satu sisi memang saya juga mewakili teman-teman bakulan kue ya, yang memang industri mikro gitu kan, bahwa ini angin segar, bahwa ini dipermudah. Tapi tidak berarti pula bahwa dimudah-mudahkan dengan mengejar target yang sekian besar, tanpa sosialisasi, tanpa pendampingan yang ketat. Jadi akhirnya ya itu kebocoran di mana-mana. Alhamdulillah kemarin ada kasus yang merupakan membukalah istilahnya test the water ya, istilahnya ini kita benar-benar dites bahwa ini sistem berjalan atau enggak, dan kenyataannya adalah demikian gitu kan. Kita bisa lihat dari kasus ini gitu. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita supaya perlu banyak
perbaikan, sangat-sangat perlu banyak perbaikan gitu kan. Dari justru ini adalah regulasinya yang perlu diperbaiki. Bahwa memang UKM itu betul perlu sokongan, tapi bukan cara dengan menyederhanakan sedemikian rupa yang akhirnya mengabaikan kualitas. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi contohnya seperti tadi Bu Vina sampaikan, bakery ataupun produk olahan susu. Itu produk yang sangat riskan sekali gitu kan. Bahkan untuk izin edarnya pun kan itu harus melalui Badan POM ya. Betul ya Bu Vina ya? Bukan melalui PIRT. Rata-rata kan industri rumahan PIRT boleh melakukan izin edar dengan PIRT. Sekarang bayangkan saja, jangankan susu ya, jangankan susu atau bakery. Istilahnya kayak produk-produk olahan fermentasi minuman aja. Betul, itu technically mungkin bisa dilakukan secara sederhana. Misalnya, orang punya nira, kemudian difermentasi dengan cuman bahan-bahan yang sederhana, lalu dijual, dan itu memang industri rumahan gitu kan. Tapi apakah itu terjamin kehalalannya secara sistem dan kriteria jaminan halal? Kan itu akan bisa lolos dengan mudah gitu kan. Dan itu nanti akan bisa mendapatkan sertifikat halal karena apa? Pendamping PPH-nya ini, mereka nggak paham. Bisa jadi, mohon maaf, bukannya kita mengesampingkan atau merendahkan dengan orang lulusan tertentu ya. Walaupun lulusan tertentu, tapi mungkin dia bisa paham. Tapi kan ini dilakukan secara masif, massal. Perekrutannya massal, pelatihannya hanya sehari 2 hari, lalu mereka bisa paham seperti apa. Jangankan seperti itu, kami ini yang melakukan edukasi halal dari 2012 ya misalnya, untuk memahami proses fermentasi aja itu butuh waktu bertahun-tahun gitu kan. Ini saya, karena kebetulan saya bukan, background saya bukan science ya, saya orang backgroundnya sosial. Untuk memahami proses fermentasi itu saya butuh waktu hampir setahun baru saya paham gitu kan. Ini masalah yang tidak sepele gitu kan, masalah yang tidak ringan, masalah fermentasi, kemudian proses kultur dengan bakterial dan sebagainya. Apakah itu mampu dilakukan diverifikasi melalui jalur self declare? Nah, itu yang kemungkinan akan banyak kebocoran di sana sini. Seperti itu Mbak Ica. Oke. Nah, memang ternyata banyak dari penjelasan Bu Vina, dari Bu Meli juga ternyata banyak poin-poin yang bisa jadi celah ya, seperti itu. Nah, menurut Bu Vina sebenarnya proses idealnya dari sertifikat halal secara jalur self declare ini seperti apa sih Bu? Ya, kalau kita mau bilang kita bicara ideal, maka kita akan bicara resiko juga ya. Betul. Maka potensi resiko sertifikasi itu baik mau regular maupun self declare itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Itu tergantung daripada integritas pelaku usahanya dan kemudian integritas semua komponen yang ada gitu ya. Artinya ketika kita berbicara integritas, kita tidak hanya berbicara masalah kejujuran atau amanah, tetapi kita bicara integritas adalah kompetensi. Kompetensi itu bagian dari integritas, ya. Karena kita tidak bisa menjadi amanah kalau kita nggak ngerti gitu loh, ya. Nggak ngerti, kita disuruh itu kan kita bisanya salahnya karena kita nggak ngerti. Nah, jadi memahami integritas itu tidak hanya menjadi orang baik. Ya, orang baik, tapi kalau tidak melakukan sesuatu persoalan dengan tepat, bagaimana? Nah, ini yang harus kita sebenarnya kita luruskan, gitu ya. Jadi, idealnya memang ketika mau safe declare, makanya waktu awal-awal ide safe declare ini, tahun 2020 waktu itu, nah, maka waktu itu saya dari Muhammadiyah menyampaikan boleh safe declare, tetapi hulunya proses ini, yaitu produk hewan, semua itu dibersihkan dulu, ya, bersihkan dulu, ditata dulu dengan rapi, karantina antar pulau itu ditertibkan dulu, kemudian produk impor itu tuh difilter benar-benar. Nah, ketika itu terjadi, proses itu akan lebih mudah, gitu loh, proses baik bagi safe declare maupun bagi reguler. Jangan dikira kami LPH juga tidak mengalami kesulitan saat ini ketika memeriksa ya. Nah, kemudian juga ada yang artinya satu persepsi yang dikatakan bahwa kalau sudah pakai safe declare, sudah pakai halal, udah aman, nggak perlu dilihat tutup mata. Ya enggak.
Karena sertifikat halal itu adalah proses sertifikasi. Proses yang dia itu kan ada masa berlaku ya 2 tahun dan kita tidak terus-terusan ada di situ. Sehingga penyelia ataupun orang yang menjaga di situ harus benar-benar melakukan. Namanya juga manusia ya, kadang luput begitu. Makanya harus ada proses kontrol. Nah, ketika proses sertifikat dia terus terang kami pernah menjumpai dia produknya hewan, kemudian dia punya sertifikat halal, tapi proses penyembelihannya tidak benar. Nah, ini kan tentunya kita memberikan satu koreksi kepada si suppliernya bahwa kamu ini nggak benar. Kemudian apa yang harus kamu perbaiki dengan kenapa kok ini bisa lolos? Kan proses itu dinamis. Makanya kan PDCA continual improvement, ada planning, ada melakukan, kemudian corrective actionnya gitu ya. Kemudian ketika itu ada salah apa nih yang harus kita lakukan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan gitu kan. Jadi istilahnya itu kan sangat islami sebenarnya ya. Hari kita merencanakan, kita berbuat tidak omdo, kemudian setelah kita buat, kita koreksi, kita evaluasi. Nah, sehingga tadi saya katakan, baik proses yang declare maupun yang reguler, tadi tentunya persyaratannya saja sudah berbeda. Kalau misalnya outputnya sama, di sini fairness-nya di mana, gitu ya. Mungkin itu salah satu yang kita bisa kasih masukan kepada pemerintah dengan segala hormat, begitu ya. Ini bukan untuk sama sekali tidak, sama-sama kita bersyukur pemerintah sudah memfasilitasi halal ini menjadi wajib. Nah tentunya kita ini berbangga hati untuk artinya ayo kita sama-sama memperbaiki begitu ya. Jadi maksud saya, nah kalau misalnya memang safe declare itu mau dengan kondisi sekarang, maka ruang lingkupnya lah ya, ruang lingkupnya diperkecil ya sesuai dengan persyaratannya supaya sertifikat yang halal tadi yang kata Mbak Meli sampaikan tadi bahwa kita tuh terjamin, kita tuh percaya sertifikat ini punya artinya ada. Kalau sekarang kan ini bener nggak ya halalnya, kemarin saya lihat di sana kan begitu, ada perasa sangka. Nah kalau misalnya ini permasalahan ini sudah kita dudukkan pada tempatnya, nah kalau mungkin ada salah-salah sedikit itu kan bisa kita koreksi. Tapi kalau memang secara sistematik seperti ini kan jadi saya kira ini perlu kita sampaikan lah, kita sampaikan kepada pemerintah untuk membuat perbaikan ya, seperti saya katakan tadi, proses ini adalah dinamis ya, sehingga kalaupun kejadian yang ada itu bukan untuk menyalahkan tetapi untuk memperbaiki. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada pelaku usaha yang memang bandel. Pelaku usaha mikro pun tidak baik-baik saja gitu ya. Makanya perlu ada aturan, dan aturan itu perlu ada law enforcement. Jadi kalau memang salah, kalau memang dinyatakan sudah jelas-jelas salah, memang dia misalnya menyegajakan, ya udah, apa aturannya? Nah, memang di dalam undang-undang terbaru kan belum secara rinci di ini kan ya, tapi mungkin kita bisa merefer kepada undang-undang perlindungan konsumen, karena undang-undang perlindungan konsumen pun beberapa instansi pemerintah masih menggunakan undang-undang itu sebagai bentuk pengawasannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ica. Oke, baik Bu. Jadi untuk tadi kan disinggung terkait undang-undang yang bisa dipakai lebih ke melindungi ke konsumennya ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ada kalau ternyata sebenarnya kan ini ada celah di proses verifikasi validasinya nih Bu. Nah, kira-kira akan ada sanksi gak sih Bu yang diberikan oleh pemerintah gitu kepada para pendamping yang memang ternyata adanya ketidaksesuaian ini? Secara letter luck itu tidak spesifik ya, tetapi ketika ada penyalahgunaan ya, seperti misalnya kalau saya refer di undang-undang standarisasi SPK penilaian kesesuaian itu, kalau memang lembaga pemeriksanya itu melakukan kesalahan, dia bisa dikenakan sanksi ya. Tetapi di undang-undang ini saya belum, mungkin nanti Bu Meli mungkin bisa lebih melihat lagi ya, saya belum melihat ada secara spesifik terhadap apa sanksinya gitu ya. Sanksinya belum terlihat dengan, karena kemarin beberapa kali kita ada pertemuan itu memang undang-undang ini kan biasanya juga kadang-kadang tidak bisa
jalan kalau belum ada PP-nya ya, peraturan pelaksanaannya. Nah, PP betul. 39 di situ kan akan dirubah lagi dengan adanya peraturan undang-undang yang baru nomor 6. Nah, ini masih dalam under construction lah ya. Nah, itu yang kita lihat. Saya nggak tahu, nanti mungkin kalau saya miss, mungkin saya bisa dikoreksi oleh teman-teman di sini, mungkin netizen ya, terkait dengan pelanggaran itu gitu ya. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Ica. Oke, baik. Terima kasih Bu Vina. Nah, balik lagi ke Bunda Meli nih. Nah, sebenarnya Bunda Meli kan keterkaitan dengan para konsumen ya di lapangan. Nah, sebenarnya dari sisi konsumen sendiri, apakah seterbuka itu dengan proses self declare? Karena kan memang banyak cukup membantu ya para UMKM gitu yang memang prosesnya dipermudah untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Nah, dari pandangan konsumen, menurut Bunda Meli itu seperti apa sih kebanyakannya secara di lapangan? Gini, untuk halal self declare ini pun kan belum tentunya kalau masyarakat awam ya, kalau yang awam benar-benar awam yang mungkin dia tidak pernah mendapatkan edukasi halal dan sebagainya, mungkin mereka ya bersyukur-bersyukur aja gitu. Berarti akan banyak produk halal yang beredar luas di pasaran ya, karena produk-produk UKM akan tentunya berapa jumlahnya per tahun ini, targetnya aja sudah jutaan kan ya, ini targetnya. Nah, itu tentunya akan sangat disambut baik oleh konsumen. Hanya pada kami ini yang sejak awal sudah membina teman-teman untuk menjadi cerdas halal, yang sudah paham bagaimana prosesnya sejak awal sebuah produk itu melakukan sertifikasi, bagaimana rigidnya dan sebagainya, melihat apa yang terjadi sekarang ini. Bagi kami ini merupakan suatu kemunduran yang amat sangat gitu kan, karena melihat prosesnya yang seperti itu, yang masif, yang buru-buru, yang kejar target, bahkan para PP, para pendamping halal ini kan diiming-imingi dengan diperlombakan ya, targetnya jika mencapai sekian mendapatkan hadiah gitu kan. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menggait banyak-banyak UKM yang kemudian bisa jadi mereka itu kalau nggak salah targetnya 10 hari hanya Ibu ya, menyelesaikan pendampingan itu tuh cuma 10 hari gitu kan. Bisa dibayangkan, saya nggak tahu apakah benar ini tidak dilakukan audit ya Bu Vina ya, tidak dilakukan audit secara fisik atau mereka hanya melakukan paper base aja. Setahu saya hanya paper base ya. Enggak, seharusnya kalau kita mengacu pada definisi verifikasi validasi, itu harusnya dilakukan on-site ya. Jadi kalau kebetulan kami yang ada beberapa LP3H yang ada di Muhammadiyah, itu kami melakukan verifikasi on-site, Bu Meli. Ya, saya nggak tahu. Ya. Tapi yang lain kita juga nggak tahu ya Bu. Walau alam. Nah, ya itu dia. Saya nggak tahu juga. Proses kontrolnya itu, proses kontrolnya siapa yang melakukan kontrol? Belum lagi ini udah bukan wacana ya, bahwa ini kan sudah disosialisasikan oleh kepala badan BPJPH bahwa ini akan sertifikatnya berlaku selamanya. Ya, tidak perlu diperpanjang selama mereka tidak melakukan perubahan. Sudah menjadi rahasia umum kan di Indonesia bahwa proses kontrol dan proses pengawasan di lapangan itu kita kedodoran. Jadi bagaimana kami selaku konsumen akan percaya gitu loh bahwa ini benar-benar halal, walaupun kalau ada orang yang mau memudah-mudahkan, ya itu dosanya mereka gitu kan, ya dosanya yang membuat, yang memverifikasi, mengeluarkan produk halal itu betul. Tapi kan kita nggak mau seperti itu kan, gitu kan. Itu aja sih Mbak Ica. Oke, jadi memang di masyarakat itu masih merasa jadi lebih khawatir justru ya, merasa jadi banyak keraguan seperti itu. Baik-baik. Nah, menyinggung terkait pengawasan, Bu. Nah, sebenarnya kan dari proses self declare sendiri tadi ada proses reguler. Bukan, untuk proses baik reguler maupun
self declare ini kan nanti akhirnya kan akan mengeluarkan sertifikat. Nah untuk sertifikat sendiri kan sebenarnya sama ya Bu, yang hanya membedakan dari kode dari sertifikatnya saja ya. Ada yang memang bentuk khusus self declare dan reguler. Nah itu untuk yang reguler sendiri kan sebenarnya ada MUI ada Komisi Fatwa MUI nih yang memutuskan bahwa produknya tuh lulus uji halal, disebut halal atau tidak. Nah, untuk dari self-declare sendiri sebenarnya ada gak sih Bu fatwa ya, yang menyatakan atau sama juga MUI atau berbeda? Awalnya kan MUI ya, awalnya MUI, tapi mungkin karena ya lagi-lagi mungkin ini ada target 2024, maka kemudian pemerintah menginisiasi membentuk komite fatwa. Komite fatwa yang dibentuk ya anggotanya dari saya juga ini ya, dari beberapa mungkin dari beberapa instansi ataupun perguruan tinggi ataupun ormas. Nah, maka komite fatwa itulah yang memutuskan ketetapan fatwa untuk diproses self declare. Ya, jadi self declare itu tidak melalui MUI lagi, tetapi tidak melalui Komisi Fatwa MUI, tetapi melalui komite fatwa. Seperti itu. Itu ketentuan yang sekarang ada gitu ya. Jadi melalui komite fatwa seperti itu. Jadi prosesnya makanya saya bilang ada proses pendaftaran gitu ya. Kemudian ada proses pemeriksaan LP3H, LPH. Kemudian ada proses untuk fatwanya, ketetapan tetap ada sama ya. Nah tapi bebannya di situ yang saya kira dengan latar belakang persyaratan yang berbeda gitu ya. Saya bilang seperti tadi saya katakan, mungkin kalau mau kita tidak ingin menyusahkan gitu ya, tidak ingin menyusahkan pelaku usaha pastinya, karena supaya kita ekonomi ini kan juga tumbuh gitu ya. Nah, betul. Maka saya sangat menyarankan kalau memang mau begitu, maka benahi dulu yang di hulu gitu ya. Di hulu ini ada misalnya pemotongan itu ada RPH, RPA, ada TPA, TPH gitu ya. Kalau yang dalam konteksnya Kementan itu kan hanya yang diakui hanya RPH, RPA. Tapi kan tempat punya masyarakat itu nggak diakui gitu loh. Jadi nggak bisa mengeluarkan yang kayak nomor kontrol veteriner. Tapi jamaknya di masyarakat itu TPH, TPA itu lebih banyak gitu loh. Nah ini bagaimana kalau ini tidak diselesaikan di hulu, maka terus kemudian produk-produk impor yang masuk tidak diketatkan gitu ya, benar-benar difilter untuk terkait dengan kehalalannya gitu ya, terutama ingredients ya, BTP gitu ya. Nah ini menjadi problem untuk tidak hanya self declare, tapi kita juga bagi LPH juga menjadi satu permasalahan. Dan saya sangat yakin ya, untuk yang sertifikat halal seumur hidup memang sebenarnya bukan juga keinginan BPJPH. Saya sangat yakin itu gitu ya. Nah saya nggak tahu lah ini ada di mana, karena sangat tidak mungkin gitu ya, sangat tidak mungkin sertifikat halal itu seumur hidup gitu loh. Ya, sertifikat dulu izin edar itu dulu seumur hidup ya, MD segala macam. Tapi kan kemudian sekarang berubah menjadi 4 tahun gitu ya. Nah, kemudian juga untuk NKV juga dulu seumur hidup jadi berubah, ada masanya. Nah, kalau misalnya sertifikat halal dari 2 tahun jadi 4 tahun dan kemudian jadi seumur hidup. Nah, ini gimana? Karena nggak mungkin yang namanya, jangankan di industri pangan, di industri elektronik, nggak mungkin dibilang satu produksi tanpa perubahan itu impossible gitu loh ya. Nah cuman menerjemahkan perubahan itu dalam perspektif bahan ansih dengan kehalalannya itu menjadi satu problem ya. Mungkin saya contohkan yang sangat teknis misalnya ya, misalnya katakanlah bahan pengisi maltodextrin gitu ya, saya sampaikan maltodextrin itu kalau misalnya dia dari produsen yang berbeda, tapi dia maltodextrin dengan proses, dia ada prosesnya, ada proses asid, ada proses dengan menggunakan enzimatis. Nah kalau dia misalnya prosesnya, kita lupakan dulu tentang proses, kita concern kepada tempat produksi. Maka ketika dia berubah dari tempat A ke tempat B,
itu perspektif kehalalannya jadi berubah. Apalagi ketika proses itu jadi ada proses asam, ada yang namanya maltodextrin, proses asam ya dari enzimatik sama asam. Oh, itu jelas berubah. Tapi mungkin di dalam perspektif produk segala macam bisa jadi tidak berubah gitu loh. Nah, itu pelaku usaha boleh mengatakan bahwa kami nggak berubah, ingredient kami tetap sama gitu loh. Tetapi dalam perspektif kehalalan itu jelas bermasalah. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh yang tidak relevan kalau dikatakan bahwa ketika tidak ada perubahan gitu loh. Nah, ini yang harusnya kita sama-sama lah ya untuk semua kebaikan supaya sertifikat halal ini benar-benar menjadi, apalagi kita mau jadi hub gitu ya, halal hub. Nah, harusnya artinya masyarakat Muslim di Indonesia menjadi yang utama dulu yang dipenuhi jaminan produk halalnya, karena kita yang ada di sini gitu ya. Nah, mungkin itu yang ingin saya tekankan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan semua kita berjalani dengan itikad baik. Kami juga dari Alfi, ya Alfi juga memiliki misi bahwa kami menjadi LPH ini menjadi saksi ulama ya di dalam melakukan proses pemeriksaan halal ya. Dan kemudian ujungnya adalah bagaimana konsumen, kami ingin konsumen itu mendapatkan jaminan produk halal yang seharusnya. Nah, sehingga ayo sama-sama kita artinya semua di dalam ekosistem ini saling bekerja sama tadi dengan integritas ya. Nah, saya menekankan lagi integritas itu bukan hanya masalah baik, jujur gitu ya, tapi juga masalah kompetensi. Itu yang ingin saya sampaikan. Makasih Mbak Ica. Ya. Terima Mbak kasih Ica, juga. ada yang ingin saya tanyakan juga ke Bu Vina nih Mbak Ica terkait tadi masalah tadi Bu Vina mengangkat maltodextrin dan sebagainya ya, itu juga ini saya melihat di salah satu poin yang dapat melakukan halal self declare adalah salah satunya bakery ingredients, betul ya Bu Vina? Ya, bakery ingredient, ya. Tapi di situ dibilang ini termasuk apa nih? Ingredientsnya yang seperti apa nih? Makanya kalau itu secara luas bakery ingredients itu kan luas sekali ya Bu Vina. Itu termasuk emulsifier dan sebagainya. Kemudian produk bakery Bu. Bakery. Ada di poin terakhir itu yang M ya Bu Vina. Kelompok bahan lainnya adalah bakery ingredients. Ya. Oh ya. Itu yang kayaknya rumit itu kalau bakery ingredients makanya, saya ketika saya menerima detail mengenai poin-poin apa saja yang bisa melakukan self declare, saya terpengah-engah. Saya bilang ini nggak salah apa ya? Ini kan suatu bahan yang memerlukan verifikasi dan sertifikasi secara detail dan rumit ya, bukan produk sederhana, bukan produk sederhana. Ini padahal kan spiritnya dulu itu halal self declare itu kan untuk produk-produk yang sederhana dengan teknologi sederhana, istilahnya setingkat UKM, produksi yang benar-benar sudah terjamin kehalalannya lewat positive list. Misalnya keripik singkong, gorengan, dan sebagainya, betul ya? Ini yang ternyata yang keluar, sejarahnya dulu begitu kan, sejarahnya. Kemudian ini untuk memfasilitasi teman-teman UKM gerobakan, yang kaki lima dan sebagainya, agar mereka mudah mendapatkan sertifikasi halal. Tapi kenyataannya justru ini yang saya baca saat ini untuk produk-produk rumah makan semacam warteg dan sebagainya ya, itu mereka juga nggak boleh self declare kan, seperti itu. Malah mereka harus lewat jalur reguler gitu kan. Jadi ini sebenarnya saya bingung jadinya. Ini sebenarnya targetnya ke siapa sih gitu loh. Jadi yang akan disasar ini siapa gitu. Targetnya ke mana? Ini jadi tumpang tindih dan membingungkan kalau buat kami ya. Kira-kira begitu. Ya, begitulah ya. Jadi ya mudah-mudahan kita tentunya dari media-media seperti ini gitu ya, kita berharap pemerintah mendengar dan memperbaiki. Kami juga melalui Alfi tentunya memberikan input ya kepada pemerintah, karena kami memang sedianya ingin mendukung ya. Kita sebenarnya dari satu sisi negara yang mewajibkan halal itu kan Indonesia ya.
gitu. Kita Betul. dari satu sisi, nah bagaimana kita mempertahankan itu? Ayo bersama-sama kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada gitu kan. Nah, salah satunya Alfi ini pengen sebenarnya ya ikut gitu loh, ikut bahwa apalagi LPH itu udah hampir 60 loh. Kalau ini bukan masalah apa-apa ya, kalau nanti ini ruang lingkupnya hampir disamakan dengan effort yang dilakukan LPH lebih besar, tentunya saya katakan lagi fairness-nya di mana gitu ya. Betul. Dan kemudian pelaku usaha itu kalau saya seperti saya katakan, saya tidak bilang semua baik-baik aja. Kalau memang bisa semua melalui safe declare, dia safe declare-in gitu loh ya. Jadi kalau memang seperti itu, ya saya safe declare aja, ngapain susah-susah begitu ya. Nah, kalau memang mau begitu nantinya ke depan ya monggo, ya artinya moratorium RPH misalnya. Kemudian kita atau RPH disibukkan nih, harus wajib misalnya untuk ada ketentuan bahwa untuk RPH, TPH segala macam itu udah harus sertifikasi halal misalnya, sehingga memang kalau nanti ke depannya akhirnya sifatnya kita hanya mau sebagai artinya kita udah merasa ini semua establish ada semua dan kemudian kita mau melakukan pengawasan yang mungkin melalui LPH gitu ya, mungkin untuk yang swasta gitu ya. Kalau yang kecil-kecil itu kan berarti tanggungan pemerintah lah ya. Karena memang kalau LPH swasta ini hidupnya kan memang dari sertifikasi ya, dari proses pemeriksaan. Makanya di proses itu asesmennya tidak mudah, ada imparsialitas, bagaimana kita menjaga bahwa kita tetap melakukan proses audit dengan adil, tidak boleh berpihak. Itu prosesnya cukup panjang dan cukup rumit gitu loh. Nah kemudian kalau kita ya terus terang kalau kita akhirnya disamakan ya mungkin ya sekali lagi saya fairness-nya di mana gitu ya, barangkali seperti itu. Gitu. Barangkali Bu Vina kalau untuk membedakan di ujungnya ya, kalau saya berpikirnya nih, logo halal MUI yang lama dihidupkan aja lagi khusus untuk yang reguler. Gitu. Jadi masyarakat tahu kan mana bedanya gitu kan. Mungkin nah, bisa dengan seperti itu. Kalau yang ada di PSN, kebetulan saya juga ikut ini ya teman-teman di ada khusus memang SNI yang memang nanti SNI itu artinya dia walaupun wajib tapi dalam pembinaan itu ada khusus ya, sehingga nanti memang dia ada pembinaan ya, ada proses pembinaan gitu loh. Jadi nggak semuanya nggak disamakan. Betul. Tapi kalau disamakan kan jadi kalau yang pengkhususan ini tentunya area pemerintah lah, kan pemerintah yang punya dana, yang punya kekuasaan gitu ya kira-kira area berbayar ya berikan kepada swasta gitulah, karena kan swasta harus menghidupkan juga dan dia juga nanti kan bayar pajak gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah ini nih Bun, aku mau nanya secara ini juga sih, secara pribadi. Jadi kan sebenarnya antara sertifikasi halal reguler dengan self declare ini kan mirip-mirip ya sertifikatnya. Nah, untuk cara membedakan tipe bentuk sertifikatnya kah, nomor sertifikatnya kah, adakah sih perbedaan antara dua skema itu, Bu? Ya. Sebenarnya sertifikatnya sama ya, cuman nanti di dalam sertifikat itu dinyatakan bahwa berdasarkan ketetapan MUI nomor berapa gitu ya. Nah di situ ada kode, sebenarnya kode itu ada LPH-nya, itu kode LPH. Jadi MUI memberikan kepada LPH ini loh kode kamu ya, kode kamu kalau untuk membuat nomor, nah nomor ini kode LPH-nya gitu ya. Nah kalau misalnya saya juga pernah lihat ada yang safe declare, jadi berdasarkan keputusan misalnya komite fatwa SD, di depannya itu ada SD. Nah sehingga kita tahu SD itu safe declare, oh ini berarti prosesnya safe declare. Kemudian ada nomor-nomor itu saya nggak tahu nomor-nomornya nomor apa. Nah seharusnya nomor-nomor itu mengidentifikasikan LP3H mana. Ya, LP3H mana ini gitu loh. Sehingga kalau ada apa-apa kan traceability-nya bisa gitu loh. Nah, tapi kemarin belakangan terakhir saya melihat ada sedikit inkonsistensi ya. Ada mencantumkan nomor, kebetulan ada klien saya loh, ini kok nggak ada nomornya lagi gitu loh. Dia mempertanyakan juga gitu loh. Nah, ini mungkin inilah yang harus diimprove ya, diimprove di dalam sistem penulisan gitu, karena memang penulisan itu kan itu mengidentifikasikan oh ini proses safe declare, oh ini proses
apa namanya melalui reguler. Reguler MUI sudah memberikan nomor-nomor kepada LPH. Self declare ini saya nggak tahu ya, self declare ini apa nomor-nomor itu mengidentifikasikan LP3H mana dia. Karena kan P3H ini harus bernaung di bawah satu LP3H ya. Jadi lembaga pendampingan itu harus ada, dia masuk lembaga pendampingan mana gitu loh. Jadi sehingga kalau ini sertifikat apakah dia nanti di revoke ya atau ditarik atau dibekukan gitu. Jadi tahu oh ini dari LPH mana, oh ini dari LP3H mana, sehingga mudah, artinya mudah untuk memperbaiki gitu ya. Kita konteksnya konteks dalam konteks berpikir positif untuk perbaikan gitu ya. Jadi traceable ini penting untuk proses continual improvement. Ada corrective action, nanti kan pasti, oh berarti kalau ini apa yang harus kita, ini nggak boleh terjadi seperti ini, maka harus ada apa? Pengendalinya, pencegahannya seperti apa supaya proses itu tidak berulang. Tapi kalau kita tidak punya, apa namanya, oh pokoknya LP3H ini, oh pokoknya itu LPH aja. LPH yang mana? Kita kan nggak bisa secara spesifik menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi kalau kita tahu, oh ini LPH-nya LPHA, LPHB, nah kita bisa tentunya proses itu kan tidak langsung SP1, SP2, SP3 gitu kan, jangan SP kue ya Bu Meli. Itu juga dengan self declare gitu ya, ini LP3H mana? Oh berarti ini harus di-improve gitu loh. Jadi konteksnya demikian. Nah, kecuali kalau kita melihat memang ada penyalahgunaan ya karena kasus penipuan ya, sebenarnya proses dari A sampai keluar sertifikat itu udah benar, tapi kemudian di belakang si pelaku usaha ganti sendiri gitu loh ya, ganti sendiri segala macam. Nah, itu kasus penipuan, itu jelas-jelas itu harus ditegakkan, law enforcement-nya harus ada supaya ada efek jerah gitu ya. Jadi supaya dia tidak ya artinya bagaimanapun pelaku usaha itu harus transparan kan pada konsumen, tidak boleh ini kan akal-akalannya gitu loh. Nah seperti itu yang harusnya. Nah ini lagi-lagi memang proses pengawasan. Nah saya kira memang konsumen kita emak-emak ini cukup top chair lah untuk masalah-masalah kayak gitu ya. Jadi ada masalah. Nah mungkin artinya sebelum kita tombol tekan enter gitu ya untuk di publish, nah kita lihat dulu nih ini isinya benar apa enggak. Nah itu perlu itu ya, jadi menjadi netizen yang cerdas, yang juga apa itu perlu. Jadi tidak sekedar hanya cari sensasi, pokoknya ini isu, tapi kalau memang kita sudah tahu kebenarannya segala macam ya silakan tekan tombol enter gitu ya. Ya. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan Bu di kolom komen nih. Jadi mengenai komisi fatwa khusus untuk self declare. Nah, ini tuh ada kompetensi khususnya gak sih untuk komisi harusnya fatwa khusus? Ada dong ya, harusnya ada gitu ya. Tapi kan saya terus terang saya nggak paham tentang, karena memang harusnya ada dan jelas sebenarnya yang pernah dalam satu pertemuan reference yang digunakan itu reference ya fatwa MUI gitu loh, fatwa MUI. Nah sehingga tadi yang seperti Mbak Ica sampaikan disinyalir di awal bahwa masih ada nama-nama yang itu harusnya itu tidak ada, karena itu sejak LPPOM berdiri gitu ya, sejak mungkin 30 tahun lebih gitu ya, masalah nama, masalah intention gitu ya, itu udah menjadi masalah, udah menjadi persyaratan yang udah bagus. Saya kira kalau MUI di manapun yang berkutat dengan masalah ketetapan halal itu mereka pasti udah tahu lah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang harusnya kita coba remind lagi gitu ya, bahwa itu ketentuan-ketentuan dasar. Jadi sebenarnya kan fatwa MUI itu kan menetapkan 3 hal yang artinya di dalam proses sertifikasi ya, itu ada 3 hal yang ditetapkan oleh fatwa, yaitu bahan ya, bahwa baik bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong atau bahan pembersih lainnya itu harus tidak boleh, pokoknya babi dan turunannya itu no way lah gitu ya. Kemudian alkohol, etanol dalam artian khamr, bukan jadi jangan disalah ini ya. Etanol itu kalau dari proses fermentasi
apa namanya singkong ataupun dari yang lain yang untuk bukan non alcoholic beverage itu boleh gitu ya. Tapi yang konteksnya ini dalam kehalalan itu najis itu kan proses yang dia diperuntukkan untuk industri alcoholic beverage ataupun khamar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah proses dan fasilitas. Artinya apa? Fasilitas itu menunjukkan proses gitu ya. Jadi kalau dia prosesnya ternyata dia tidak boleh bercampur dengan yang non halal. Prosesnya apa? Nah, kalau misalnya kita prosesnya fermentasi, maka seorang auditor itu udah tahu proses fermentasi ini tidak gampang. Pasti dia banyak outputnya apa, bahan-bahan medianya apa. Nah, itu udah harus tergambarkan. Nah, kemudian satu lagi yang ketiga itu adalah nama, bentuk, kemudian rasa ya, intention. Jadi rasa babi tapi tidak ada babi itu tidak boleh disertifikasi. Tapi kalau bahan-bahannya halal, ya silahkan saja, fatwa MUI tidak melarang. Tetapi untuk proses sertifikasi itu tidak boleh. Nah, itu 3 hal itu yang sebenarnya sudah menjadi hal yang mendasar menjadi persyaratan kehalalan. Gitu ya Mbak Ica? Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina, Bu Vina penjelasannya. Nah, untuk Bu Meli nih, Bu Meli, gimana nih kira-kira harapannya sebenarnya? Karena kita udah mendekati akhir juga nih, ternyata nggak kerasa ngobrolnya. Udah mendekati akhir, udah hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, menurut buat dari Bu Meli nih, kira-kira harapannya sebagai konsumen tentang produk-produk halal di Indonesia, khususnya untuk sertifikasi halal di Indonesia ini seperti apa? Tentunya kita berharap sekali ya bahwa dilakukan improvement lah istilahnya. Dan itu tadi seperti yang Bu Vina katakan bahwa ruang lingkup halal self-declare ini yang harus dicermati gitu dengan secara hati-hati gitu kan. Jangan sampai produk-produk yang rumit, yang membutuhkan kompetensi untuk memverifikasi dan validasinya, kemudian yang kompleks, yang jenisnya tidak sederhana, itu tuh harus dihilangkan, maksudnya dialihkan kepada yang reguler gitu loh, demi menjamin kenyamanan dan trust kita terhadap logo halal ini, karena sangat riskan sekali, banyak secara tidak terbendung ya, jika itu prosesnya tadi seperti Bu Vina bilang, dalam hal proses saja, jika seseorang itu tidak paham akan proses pembuatan tertentu, misalnya, jangankan yang seperti itu, yang bikin kue lah, kue baking lah, yang kue-kue bakery, rumahan, dan sebagainya, kalau orang yang tidak terbiasa membuat itu pun tidak tahu kan, itu proses yang memiliki titik kritis itu di mana gitu kan. Orang yang tidak biasa bikin kue, nggak paham sebenarnya ada titik kritis di kuas misalnya, kemudian di penggunaan bahan tambahan pangan tertentu, kemudian penggunaan seperti tadi kan proses itu sebetulnya harus terpisah dan sebagainya, tidak boleh bercampur antara bahan-bahan dan atau alat-alat yang diproduksi misalnya biasa alat itu diproduksi untuk yang non halal, kemudian dicampur digunakan untuk produksi yang halal, itu kan sebetulnya tidak boleh gitu kan, itu di luar standar sertifikasi. Hal-hal seperti itu apakah dilakukan secara rinci, diverifikasi secara rinci? Saya sih sanksi ya dengan adanya halal self-declare ini yang dilakukan oleh orang-orang yang belum tentu kompetensinya sesuai untuk itu. Itu aja sih harapan kita, perbaikan yang ini PR besar bersama gitu kan, yang harus benar-benar kita kita awasi, kita bersamai untuk terus perbaikan ya, walaupun ini targetnya 2024, tapi ya semua harus dilakukan secara due diligence yang bagus gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Meli. Nah, untuk sepatah dua kata terakhir dari Bu Vina, bagaimana? Ya. Pesan untuk audiensnya dan untuk kesan-pesan hari ininya. Saya berharap artinya rencana untuk sertifikasi halal ini tentunya kita dukung ya, artinya menjadi mandatori di Indonesia, itu menjadi satu hal yang harus tetap kita dukung. Tetapi mari sama-sama kita memperbaiki proses yang ada dengan tentunya bertujuan untuk menghasilkan produk halal yang seperti tadi Bu Meli katakan, bahwa
sertifikat halal itu bisa kita percaya, kita yakini, konsumen itu meyakini, ya. Dan kemudian juga sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa baik dari dalam semua entitas yang ada di dalam ekosistem ini, tentunya kita bekerja dengan integritas. Nah, sekali lagi saya sampaikan, integritas itu bukan hanya jujur dan baik, begitu ya, tetapi kompetensinya harus ada di situ, sehingga kita bisa menghasilkan sertifikat halal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin itu. Dan mari sama-sama kita terbuka kalau memang artinya begini loh, kan tidak ada salahnya gitu ya, siapapun. Kalau saya lihat misalnya Rasulullah saja ketika misal melakukan, bukan Rasulullah ini ya orang yang artinya dijaga sama Allah, tetapi dalam satu proses hukum ketika dia tidak punya saksi misalnya gitu, kemudian hakim menyatakan bahwa apapun karena saksi Rasulullah itu nggak lengkap gitu ya, sehingga dia memenangkan orang Yahudi seperti itu. Nah, Rasulullah saja yang sudah artinya dijaga sama Allah dalam melakukan proses itu tuh logowo mau mengakui, oh iya ini menghormati gitu ya. Nah, apalagi kita gitu ya, artinya kita ini manusia yang tidak luput dari kesalahan. Selama kesalahan itu tidak kita sengaja dan kita mau melakukan perbaikan, maka mari kita melakukan bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, kita melakukannya dengan penuh integritas. Integritas itu tidak hanya menjadi seorang baik, tetapi juga harus kompeten. Itu intinya. Makasih, Mbak Iza. Baik, terima kasih Bu Vina dan Bu Melia atas semua pembahasan pada sore hari ini. Oke, kesimpulan yang bisa saya dapatkan untuk episode Halal First hari ini terkait halal self declare. Jadi memang banyak harapan-harapan yang semoganya bisa diperbaiki untuk proses sertifikasi halal self declare ini gitu, dan kedepannya memang sertifikat halal di Indonesia ini memang menjadi mandatori, dan jangan lupa integritas itu ditekankan dan diutamakan, nggak hanya jujur dan baik tapi memiliki kompetensi seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Vina dan Bu Meli atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin cukup untuk kegiatan Halal First episode kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita hari ini, kepada audiens yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada ucapan, perkataan, dan perbuatan saya hari ini. Terima kasih kembali. Terima kasih lagi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di Halal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Teica. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.